Apa bukti Allah sayang kepada hambanya? Siapa yang berniat, ini hadis Nabi SAW, menjadi hafiz Quran. Dia ada Al-Quran, dengan mana Al-Quran? Bapak pegang Al-Quran, kemudian tatap, belum bisa baca nih, kemudian cium, ya Allah, aku ingin belajar membaca kitab ini, ya Allah, aku ingin menjadi penghafal Quran. Kemudian baru dipeluk itu Quran, jatuh mati, Pak. Maka orang ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama para penghafal Quran. Belum mulai menghafal, baru niat. Bapak ibu niat bangun masjid. Oh, aku nanti kalau ada duit bangun masjid di kampungku. Langsung detik itu dapat pahala bangun masjid. Hebat gak Allah, Pak? Yang berniat pergi haji umrah, detik itu juga ketika niat itu dibuat, langsung dapat pahala haji umrah. Jadi begitu, Pak Kiai. Yang berniat pergi dakwah ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, Afrika, aku mau datangi rumah seluruh orang, seluruh manusia seluruh dunia, dapat pahala dakwah seluruh dunia. Seperti niatnya Rasulullah SAW. Beliau niat mengetuk pintu rumah seluruh orang di seluruh dunia, terbuat dari batu, dari kayu, dari bulu. Tapi Nabi tak sampai umur beliau 63 tahun meninggal, tidak sempat ke Indonesia. Tapi niat Nabi, fikir Nabi, Allah sampaikan. Sampai hari ini sudah hampir 1500 tahun dan lebih 1400 tahun terpisah dari Rasulullah, kita masih bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah. Kita masih bangga menjadi umatnya Rasulullah. Kita masih bangga menjadi orang Islam. Itu asbab apa? Asbab niatnya Rasulullah SAW, asbab fikirnya Nabi, doanya Rasulullah SAW. Kalau direalisasikan niat itu, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Tapi Masya Allah, 70 kali lipat, 700 kali lipat, 700.000 kali lipat, suka-suka Allah aja. Ya. Tapi yang jelas, siapapun yang berniat beramal soleh, langsung dicatat pahala amal soleh. Maka buatlah niat baik-baik yang banyak. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, dan niatnya orang mukmin pasti lebih baik dari amal. Aku niat kasih makan 1000 orang sehari, dapat langsung pahala bagi makan 1000 orang. Saya seringkali sebut-sebut, saya niat bangun 1000 masjid, dan itu berproses, berjalan. 1, 2, 3, 4 masjid. Kemana pergi? Bangun masjid. Ke Palembang kemarin, saya lagi bangun masjid juga di Palembang. Itu dengan cara melukis Al-Quran 30 juz. Sekarang udah selesai 20 juz. Tulisan tangan di atas kanvas. Al-Quran itu ada 604 halaman. Waktu awal pandemi saya pikir gimana cara bangun masjid ini. Oke, kalau satu orang donasi 10 juta ke masjid, 604 halaman berarti 604 orang. Terkumpul ada 6 M. Jadi itu masjid. Tidak mengemis, tidak minta. Yang mau ikut ambil bagian, namamu terabadikan di dalam masjid itu. Iya. Niat bangun masjid 1000 masjid, gak apa-apa. Mungkin nanti baru jadi berapa masjid mati, tapi pahalanya 1000 masjid. Begitu, Pak. Insya Allah Bunda ya, pasang niat yang baik-baik. Ya, nanti aku niat salat tahajud, pas mau tidur nih, tahu 14 ketiduran. Pas bangun ke jam 9. Dapat pahala salat tahajud. Terus gimana kalau bangunnya jam 9? Jam berapapun ibu bangun, bapak bangun, kalau memang betul-betul itu ketiduran, tak terdengar azan, 14 waktu bangun langsung sholat. Loh begitu? Iya. Kalau ketiduran mau 309 tahun Pak gak wajib sholat, Pak. Ashabul Kahfi itu ketiduran berapa lama? 309 tahun gak sholat. Jadi orang tidur gak wajib sholat. Tapi kalau udah dengar azan nih jam 4.15 dengar azan, ibu pura-pura tidur, pura-pura tak dengar, nah itu tak boleh. Ya. Jadi Islam ini sempurna hadirin sekalian. Agama ini agama yang sempurna, mengajarkan tata cara kehidupan, way of life, itu yang disebut dengan sunnah.
Sunnah Rasulullah itu adalah jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki cara hidup Nabi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan apa yang Nabi fikirkan mesti ada di pikiran kita. Kalau apa yang Nabi fikirkan ada di pikiran kita, maka apa kerja Nabi akan menjadi kerja kita. Ya, hari ini kan pikir kita bukan pikir Nabi. Nabi itu yang dipikirkan apa? Bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah masuk surga. Sekarang pikir kita gimana dapat kekuasaan, dapat kursi, dapat ini, dapat itu, jadi orang kaya. Betul nggak Pak? Ada memikirkan tetangga kita yang nggak sholat gimana masuk masjid? Pernah Bapak datang rumahnya dia, 40 rumah kiri kanan depan belakang. Pernah Bapak ketok rumahnya, bagi tahu dia sholat saya. Kamu sholat, makmur ke masjid. Pernah dibuat juga. Kadang-kadang kita tengok orang tak sholat, bukannya risau kita kasihan, dalam hati pun terbesit hati, oh neraka ini anak jangan. Gak mudah masuk neraka itu Pak. Bu, kenapa gak mudah masuk neraka? Karena orang yang berniat maksiat belum dicatat dosa. Nih jamaah nih punya niat, nanti habis pengajian kita ke karaoke dulu nih kan. Udah niat nih Pak, niat maksiat, sudah niat maksiat, itu belum dicatat dosa. Ternyata direalisasikan betul-betul dia maksiat. Malaikat atid langsung bergerak mencatat. Tapi dalam kitab Fadilah Sedekah ada di sini pasti kitab. Bapak baca itu. Subhanallah, kata Maulana Muhammad Ahmad Zakaria Al-Khadalawi, itu beliau menjelaskan Allah tahan tangan malaikat atid itu bergerak. Tunggu dulu sebentar, tunggu hambaku ini. Jangan-jangan sebentar lagi dia bertaubat. Tahu berapa lama ditunggu Pak? Kurang lebih 6 jam. 6 jam tadi dia bertaubat, baru dicatat satu dosa. Susah masuk neraka Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pengen masuk neraka memang harus sungguh-sungguh. Kalau iseng-iseng kayaknya mustahil, agak berat Pak. Ya. Jadi masuk neraka ini Bunda nggak semudah yang Ibu bayangkan. Seorang pelacur, siapa? Hari-hari berzina menjual dirinya hanya gara-gara satu kebaikannya, memberi minum seekor anjing. Allah suka dengan amal dia itu, Allah bagi hidayah. Itu Allah tuh maha baik banget dengan manusia Pak. Manusia kadang-kadang gara-gara satu kesalahan yang kita buat dihapus semua kebaikan kita. Itu manusia Pak. Tapi Allah seringkali gara-gara satu kebaikan hambanya Allah menghapus semua keburukan. Allah maha baik. Maka ibu-ibu kalau nggak kenal Allah rugi pun. Berharap sama makhluk itu pasti kecewa. Berharap sama suami pasti kecewa. Berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama tetangga pasti kecewa. Berharap sama orang tua pasti kecewa. Berharap sama pemerintah pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita pasti kecewa. Orang mukmin berharap hanya kepada Allah Ta'ala saja. Karena memang Allah maha baik dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Jadi tanda-tanda orang yang berharap sama Allah, dia tidak lagi kecewa. Kalau masih kecewa, oh berarti masih berharap sama Allah. Itu dulu ya Pak. Paham Pak? Kita ngomong sama orang nih, masjidnya lagi diperbaiki, datang ke rumah orang kaya nih. Tahu-tahu dia tak bagi, dia ceramahi kita kan, Bapak ini begini-begini tidak dibagi semua. Nah, jadi orang yang berharap sama makhluk dia kecewa Pak. Apa nih orang kaya pelit nih, ngomel-ngomel nih, kecewa dia. Tapi orang yang berharap sama Allah dia sangka baik. Mungkin Bapak ini memang lagi dikejar banyak utang dia mungkin nggak punya duit dia, kaya nampaknya tapi nggak ada duit, sangka baik. Jadi amalan yang tertinggi di dalam Islam itu apa Bunda? Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Sangka baik. Ada satu orang nanti di neraka dijaga satu hadis. Dia di mahsyar telah diputuskan di pengadilan dia akan masuk neraka. Lalu dia berjalan pelan-pelan, dia tengok-tengok ke belakang, dia tengok ke belakang. Lalu malaikat penjaga neraka Malik bertanya, kenapa kau tengok-tengok? Saya berharap Allah panggil saya. Saya berharap Allah ampunkan saya. Maka Allah perintah malaikat panggil dia, aku ampunkan dosa dia. Ada satu orang lagi diputuskan masuk neraka, sudah banyak dosanya dia. Maka ketika diputuskan dapat catatan di sebelah kiri, dia langsung berlari sekencang-kencangnya mau ke neraka. Dia tahan sama malaikat. Tuh, kenapa kau berlari?
selama hidupku di dunia tak pernah aku mentaati Allah. Sekarang saatnya aku mentaati Allah. Aku diperintah masuk neraka, maka aku berlari. Kata Allah, aku ampunkan kamu masuk ke surga. Siapa saja, kata Rasulullah SAW, yang pernah menyebut nama Allah satu kali saja, yang pernah menyebut nama Allah satu kali saja, baca dalam kitab Tauhid, ada di Muntakab di sebuah Tauhid. Nanti Allah perintah malaikat, cari orang yang pernah menyebut namaku satu kali sebelum pintu neraka dikunci. Kata malaikat, ya Rabb, ya Allah, habis sudah ini semua kafirun semua, enggak ada orang baik. Itu ada satu orang pernah dia sebut ya Hanan, ya Manan, angkat dia, keluarkan dia dari neraka. Jadi siapapun yang pernah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, pasti masuk surga. Ibu. Terus Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu bertanya, meskipun dia seorang pelaku maksiat ya Rasulullah, iya. Meskipun dia seorang pendosa, iya. Meskipun dia seorang pembunuh, iya. Meskipun dia seorang pezina, iya. Meskipun dia seorang pencuri, disebut segala dosa, iya. 3 kali diulang sama Abu Dzar, maka Nabi katakan, meskipun Abu Dzar tidak suka, Allah akan masukkan orang itu ke surga. Tapi berapa lama digoreng, dibakar di neraka, itu saya nggak tahu.